Selamat pagi, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Saputra akan mempresentasikan tugas UTS terkait analisis Cyber Security Management. Latar belakang terkait dari tugas ini adalah di tingkat global serangan cyber telah berkembang menjadi masalah yang kompleks dan beragam, melibatkan aktor negara, kelompok kriminal, terorganisir hingga individu yang memanfaatkan kelemahan dalam sistem keamanan. Melihat kondisi sekarang ini penting bagi Indonesia untuk mengembangkan pendekatan yang lebih terkoordinasi dan menyeluruh dalam menghadapi ancaman cyber. Presentasi ini juga bertujuan untuk menganalisis cyber security management terhadap ancaman global. Rumusan masalah dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya. Rumusan masalah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah apa itu cyber security. Yang kedua, bagaimana konsep dan penerapan cyber security governance. Dan juga bagaimana konsep dan penerapan privasi data, apa saja klasifikasi ancaman teror privasi data, dan bagaimana implementasi cyber security. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui pengertian cyber security, yang kedua mengetahui konsep dan penerapan cyber security governance, yang ketiga untuk mengetahui konsep dan penerapan privasi data, yang keempat untuk mengetahui klasifikasi ancaman dan teror privasi data, dan yang kelima untuk mengetahui implementasi cyber security. Nah, kita masuk ke pembahasan. Cyber security adalah serangkaian kegiatan dan langkah-langkah yang dilakukan melalui elemen-elemen dunia maya, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komputer untuk melindungi dari serangan, gangguan, dan ancaman lainnya. Elemen yang ada di cyber security antara lain dokumen security policy, information infrastructure, perimeter defense, network monitoring system, system information and event management, network security assessment, and human resource and security awareness. Cyber security governance, penerapan cyber security governance di Indonesia berupa regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Regulasi keamanan cyber di Indonesia terdiri dari berbagai undang-undang yang mengatur dan kebijakan strategis yang berkoordinasi dengan oleh pemerintah, khususnya melalui Badan Cyber di negara. Privasi data, ada 3 prinsip dasar keamanan informasi yang dikenal dengan CIA, yaitu confidentiality atau kerahasiaan, integrity, integritas, dan availability atau ketersediaan. Mengendalikan pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, dan persalinan data yang diperlukan untuk pembagian data pribadi. Ancaman dan teror privasi data. Ancaman dalam keamanan cyber dapat berupa serangan teknis seperti malware dan denial of service atau DOS atau DDoS yang merusak sistem serta mengganggu layanan. Selain itu, ada eksploitasi kerentanan sistem, misalnya SQL injection yang dapat menyebabkan kebocoran data. Implementasi dalam studi kasus tentang implementasi cyber security pada sistem informasi inventory di perusahaan dagang berada pada kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan berbagai langkah keamanan yang efektif untuk melindungi data dan sistem inventory dan ancaman cyber. Ada beberapa faktor utama yang berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan implementasi cyber security. Yang pertama adalah implementasi sistem keamanan secara menyeluruh, penggunaan firewall sebagai penghalang utama terhadap serangan eksternal. Yang ketiga, pengelolaan hak akses penggunaan yang ketat dan terstruktur. Yang keempat adalah pelatihan keamanan cyber yang meningkatkan kesadaran dan kemampuan karyawan. Dan yang kelima adalah pengawasan dan audit rutin untuk memastikan kepatuhan dan mendeteksi potensi risiko. Dan yang terakhir adalah pemahaman karyawan terhadap kebijakan keamanan IT yang berpengaruh efektivitas dalam pengamanan. Nah, ini adalah slide terakhir
di bagian penutup dan kesimpulan dan saran. Terkait kesimpulan berdasar pembahasan yang telah kita bahas, dapat disimpulkan bahwa manajemen keamanan cyber merupakan elemen kunci yang semakin penting di era global ini. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan internet, ancaman cyber tidak hanya berdampak pada individu dan organisasi, tetapi juga pada stabilitas ekonomi dan keamanan nasional di negara Indonesia ini. Dan saran dari saya adalah pentingnya kesadaran dan pendidikan cyber di kalangan masyarakat serta punya kebijakan dan regulasi yang kuat terkait keamanan cyber yang merupakan hal yang diutamakan dalam manajemen keamanan cyber atau cyber security management. Kolaborasi internasional dalam hal keamanan cyber sangat diperlukan. Indonesia harus aktif terlibat dalam inisiatif global untuk meningkatkan kapabilitas deteksi dan mitigasi serangan cyber, serta berbagi informasi dengan negara-negara lain untuk memerangi kejahatan cyber lintas batas yang sangat mengancam kedaulatan negara. Demikian presentasi saya, Prof. Terima kasih atas bimbingannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.